warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Wahyu Fatmawati, NIM A210170104 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini nanti saya akan mewawancarai beberapa narasumber kita dari kalangan masyarakat untuk menanggapi bagaimana adanya resesi ekonomi yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai resesi itu seperti apa. Nah, resesi sendiri merupakan suatu penurunan atau perlambatan kegiatan atau aktivitas ekonomi di suatu negara. Penyebab resesi ekonomi sendiri itu terjadi karena adanya beberapa faktor. Yang pertama adanya faktor ekonomi dan yang kedua adalah bukan faktor ekonomi. Faktor yang bukan ekonomi seperti sekarang ini adanya wabah virus COVID-19 yang dimana wabah ini dapat mematikan ekonomi di seluruh Indonesia atau bisa dibilang penurunan aktivitas kegiatan ekonomi dalam sekitar minimal 6 bulan berturut-turut. Nah, seperti itu. Maupun bukan ekonomi sama-sama berpengaruh terhadap penurunan atau perlambatan aktivitas kegiatan ekonomi di suatu negara. Dengan ini maka akan terjadinya resesi ekonomi berkepanjangan. Untuk itu jangan lupa disimak wawancara saya bersama masyarakat sekitar mengenai tanggapan mereka apa sih itu resesi ekonomi dan bagaimana dampaknya mereka rasakan terjadinya resesi dengan masyarakat sekitar itu. Resesi yang terjadi di lingkungan masyarakat yang terjadi itu adalah di bidang terutama bidang perdagangan itu ya, karena masa pandemi ini kan memang suatu terjadi penurunan yang sangat signifikan untuk daya beli masyarakat terutama ya. Nah itu untuk daya beli masyarakat itu memang berkurang sekali. Iya, karena terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK karena memang perputaran ekonomi itu memang perputaran ekonomi itu sudah sulit sekali sekarang untuk mendapatkan pekerjaan juga susah, malah terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah itu jadi perputaran ekonomi juga jadi lambat iya. Di sektor pendidikan juga itu berpengaruh sekali masalah pandemi ini. Semua pendidikan banyak yang dilakukan secara daring ya. Terus di sektor sektor pertanian juga itu sektor pertanian itu mungkin kalau saya belum begitu paham juga karena saya bukan petani ya, bukan petani jadi kurang paham masalah petani. Tapi saya lihat itu dampaknya juga ke sektor industri pun juga seperti industri pabrik. Terus untuk dampak yang dirasakan ibu sendiri sebagai masyarakat adanya terjadinya resesi ekonomi, dampaknya sangat berpengaruh sekali ya, terutama untuk pendapatan atau penghasilan. Terus untuk solusi sendiri yang dapat diberikan agar Indonesia ini terhindar dari resesi ekonomi itu, kalau menurut ibu harus solusinya kita harus benar-benar menjaga satu, terutama menjaga kesehatan. Itu jelas ya, menjaga kesehatan kita harus berusaha sehemat mungkin mengatur keuangan, mengatur keuangan, merangsungkan kehidupan, merangsungkan perekonomian kita yang selama ini kan terhenti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan sedikit kepada saudara Kasih mengenai resesi ekonomi yang terjadi di Indonesia ini. Nah, sebelumnya Mbak Kasih udah tahu resesi itu apa? Tahu sih, pada intinya aja. Bisa dijelaskan? Resesi itu lebih ke terjadinya penurunan ekonomi yang dalam jangka waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun atas
saja resesi yang terjadi di lingkungan masyarakat? Sektor industri dan sektor buruh menengah. Itu saja sektor yang Bisa itu sih, sektor perdagangan, sektor transportasi juga bisa seperti itu. Terus menurut Mbak Kasih sendiri, sektor apa saja yang paling berdampak pada resesi ekonomi? Kalau khususnya di lingkungan masyarakat di sini, yang paling berdampak itu pada sektor pertanian. Kenapa? Karena kebanyakan di desa ini tuh pekerjaannya sebagai petani. Petani di sini itu sebelum menanam padi itu kan sudah mengeluarkan modal dulu ya Mbak. Itu untuk modal bibit, pupuk, dan buat bayar tenaga kerja yang mereka butuhkan. Namun karena resesi ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun, sehingga harga jual padi itu juga ikut menurun. Nah, akibatnya petani itu mengalami kerugian. Selain itu juga karena petani itu juga sebagai konsumen, maka mereka juga mengalami daya beli masyarakat yang turun juga, karena kan mereka juga mengalami kerugian karena modal yang mereka keluarkan itu tidak sebanding dengan hasil panen mereka sendiri. Jadi terus dampak yang dirasakan Mbak Kasih sendiri jika terjadi resesi ekonomi itu seperti apa? Kalau menurut saya yang paling dampak dari resesi ini tuh yang pertama meningkatnya pengangguran, di mana banyak karyawan yang terkena PHK. Kemudian selain itu daya beli masyarakat yang rendah dikarenakan pendapatan mereka menurun sehingga. Terus menurut Mbak sendiri solusi yang dapat diberikan agar Indonesia ini terhindar dari resesi ekonomi ini seperti apa? Baik, untuk solusi kalau menurut saya yaitu dari masyarakatnya sendiri itu sebaiknya mereka lebih ke saving money, yaitu untuk mengurangi pengeluaran yang berskala besar seperti itu. Kemudian pemerintah itu berusaha untuk memulihkan daya beli masyarakat sehingga keadaan ekonomi, dan yang paling penting kita harus tetap menjaga kesehatan dengan 3M yang telah dianjurkan oleh pemerintah.